Sisi lainnya, Saudara, Bandara dan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur ditutup sementara mulai hari ini karena tengah dilakukan pemugaran atau revitalisasi. Penerbangan di Halim Perdana Kusuma dialihkan ke 5 bandara. Area lobi Bandara Halim Perdana Kusuma sepi dari aktivitas, begitu juga dengan pusat informasi yang disediakan untuk membuat perubahan jadwal atau rute penerbangan. Bandara dan Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma akan ditutup selama 3,5 bulan selama proses revitalisasi berlangsung. Penerbangan di Halim Perdana Kusuma dialihkan, salah satunya ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Pengelola Bandara Soekarno-Hatta mencatat sudah ada perpindahan pesawat berjadwal dan tidak berjadwal sejak awal pekan ini dari Bandara Halim Perdana Kusuma. Ada 21 operator penerbangan, 2 diantaranya penerbangan berjadwal yang akan beroperasi di Terminal 2 dan Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. 2 penerbangan kargo dan 17 penerbangan charter tidak berjadwal. Pesawat-pesawat tersebut dioperasikan oleh 17 maskapai niaga tidak berjadwal dan 2 maskapai niaga berjadwal. Di samping itu sebanyak 12 unit pesawat militer juga akan berpindah operasionalnya dari Bandar Udara Halim Perdana Kusuma ke Bandar Udara Soekarno-Hatta dan Bandar Udara Hussein Sastranegara. Jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda dan juru kamera Yohan Bagja melihat langsung penutupan Bandara Halim Perdana Kusuma yang akan ditutup selama 3,5 bulan. Apa saja yang jadi fokus pemugaran atau revitalisasi Bandara Halim? Ini dia informasi selengkapnya. Bandar Udara Halim Perdana Kusuma dan juga pangkalan militer yang ada di kawasan Halim Perdana Kusuma ini tengah melakukan pemugaran atau proses revitalisasi. Selama 3,5 bulan rencananya proses ini akan terus dilanjutkan sehingga selama proses itu dilakukan bandara ini dan juga seluruh kawasan yang ada di Halim Perdana Kusuma akan ditutup sementara. Situasi berbeda nampak di kawasan ini jika biasanya di titik saya berdiri ada beberapa penumpang yang melakukan proses check-in dan lain sebagainya untuk naik ke pesawatnya masing-masing atau melakukan perjalanan. Hal ini tidak terlihat dari tadi pagi sampai dengan saat ini. Juru kamera saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana lengangnya situasi lobi dari ke terminal keberangkatan yang ada di Bandar Udara Halim Perdana Kusuma. Dari tadi pagi sampai dengan saat ini memang tidak ada aktivitas, tidak ada penumpang yang kemudian datang ataupun juga mereschedule ataupun juga merubah rute perjalanan karena memang informasi ini terkait dengan proses revitalisasi dan juga pengalihan ini sudah diinformasikan kurang lebih 3 sampai dengan 4 hari yang lalu dimulai pada tanggal 22 Januari 2021 sehubungan dengan adanya pernyataan resmi dari Kementerian Perhubungan dan juga dari TNI AU atau Angkatan Udara. Untuk proses pengalihannya sendiri ini tidak diserahkan atau tidak semuanya dialihkan ke satu tempat saja, tetapi ada beberapa bandara yang kemudian akan menjadi tempat pengalihan sementara. Yang pertama adalah Bandara Soekarno-Hatta yang ada di Cengkareng atau di Tangerang, Banten, kemudian juga ada Bandara Pondok Cabe di Jakarta, ada Bandar Udara Budiarto di Tangerang, kemudian ada Hussein Sastranegara yang ada di Bandung, Jawa Barat, dan juga ada Kertajati di Majalengka. Untuk pembagiannya memang sebagian besar khususnya bagi penerbangan sipil terjadwal yang biasanya berada di Halim Perdana Kusuma ini seluruhnya dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Sementara untuk penerbangan pesawat-pesawat kargo ini diutamakan atau difokuskan dialihkan ke Bandara Kertajati yang ada di Majalengka. Memang hal ini targetnya selesai pada 3,5 bulan ke depan. Meskipun demikian akan ada sejumlah upaya yang dilakukan termasuk uji kelayakan dari bandara ini, sertifikasi sampai nantinya akan dinyatakan layak untuk menerima dan juga melayani penumpang yang akan melakukan perjalanan udara. Jadi yang akan dinaikkan adalah kita bisa menerima pesawat-pesawat sekelas wide body gitu. Jadi dari narrow body kemudian kita tingkatkan dengan kekerasan landasannya itu bisa melayani wide body. Selain itu juga di fasilitas mohon maaf dari
pihak TNI AU fasilitas di pangkalan bisa menerima pesawat-pesawat itu bisa parkir di area pangkalan, apron pangkalan Halim Perdana Kusuma. Dan tadi sudah disampaikan, Saudara, memang ada sejumlah target yang akan dilakukan, begitu yang ingin dicapai oleh otoritas bandara, kemudian dari Kementerian Perhubungan dan juga otoritas-otoritas terkait dengan adanya revitalisasi. Yang utama adalah tentu saja proses revitalisasi ini tujuannya untuk meningkatkan keamanan, keselamatan dan juga kenyamanan penumpang. Niputu Trisnanda, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta.